Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Susanti dari 6C Tata Niaga Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Nah, mau tahu videonya? Yuk disimak ya videonya ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan web tour. Udah pada tahu kan web tour itu apa? Web tour ini sama halnya seperti orang yang melakukan room tour atau home tour. Tetapi dalam video ini kita akan mengupas tuntas mengenai website tour atau web tour. Nah, kali ini turnya sangat berbeda dan sangat bermanfaat sekali karena teman-teman bisa mendapat informasi dari video ini. Oke, langsung saja ya. Oke, yang pertama kita buka itu adalah Google Chrome atau Mozilla atau semacamnya. Nah, di sini langsung saja kita klik http://kemendikbud.go.id. Nah, di sini banyak sekali yang muncul. Nah, yang kita pilih yaitu Direktorat SMK. Nah, setelah muncul, nah, layar utamanya itu seperti ini ya. Seperti ini banyak sekali. Nah, di dalam menunya ini ada profil, tata kelola, penilaian atau pinjaman mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, tata usaha. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini banyak sekali ada berita unggulan, ada revitalisasi vokasi, ada konten dan masih banyak lagi. Yang mau kita bahas di sini yaitu ya ini, penilaian pinjaman mutu dan kurikulum. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, akan kita bahas satu persatu sedikit. Nah, di profil ini terdapat pengantar direktur, visi dan misi, unit kerja, hubungan kami, dan layan pengaduan. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Langsung saja kita masuk ke penilaian pinjaman mutu dan... Nah, di sini di dalam pinjaman mutu dan kurikulum ini banyak sekali ya, yaitu ada self-assessment, ada katalog produk teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, dan banyak lagi ya, di sini banyak sekali tuh. Nah, yang mau kita bahas yaitu ini dia, dokumen kurikulum sekolah menengah kejuruan. Nah, langsung saja kita klik, ada apa di dalamnya. Nah, di dalam bidang penilaian pinjaman mutu dan kurikulum ini terdapat 4 menu yang disajikan, yaitu ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Nah, yang mau kita bahas semuanya, dari keempat itu kita bahas semua. Nah, di dalam dokumen pembelajaran itu terdapat ada empat menu ya. Yang pertama ada spektrum keahlian SMK atau MAK, struktur kurikulum SMK, KIKD SMK, terus ada pelatihan dan pendamping implementasi kurikulum. Nah, ya kita langsung kita bahas dari atas. Nah, di dalam spektrum keahlian SMK ini, dia membahas Dirjen tahun 2018 nomor 6 spektrum keahlian SMK. Coba kita download ya. Nah, di sini sudah ada. Langsung kita buka, dia seperti apa. Di dalam spektrum itu dia seperti apa. Nah, ini dia. Nah, di dalam spektrum itu ternyata isinya seperti ini. Dia peraturan-peraturan
Nah, seperti ini. Dia ada banyak sekali keterangan-keterangan ya. Keterangan-keterangan seperti itu nih. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian. Spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK Madrasah Aliyah Kejuruan. Menimbang banyak sekali yang dibahas ya. Nah, oke, next saja. Nah, selanjutnya ada spektrum kurikulum. Nah, yang tadi kan spektrum keahlian. Nah, sekarang spektrum kurikulum. Ada satu. Perdirjen tahun 2018 nomor 7 spektrum kurikulum SMK. Kurang lebih isinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita bahas langsung selanjutnya. KI dan KD SMK Pirdirjen Dikdasmen nomor 464. Nah, seperti itulah ya. Di dalamnya itu ternyata banyak sekali. Ada Pirdirjen Dikdasmen, ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, ada 1.1 konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, konstruksi jalan, bisnis konstruksi, terus bisnis konstruksi dan properti, desain pemodalan, dan informasi bangunan, teknik geomatik, informasi geospesial, dan teknik pembangkit listrik. Ternyata banyak sekali ya teman-teman, ada 10. Nah, selanjutnya ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, banyak sekali juga ya ternyata, ada 10 materi umum. Nah, yang pertama dari materi umum, dinamika perkembangan kurikulum, terus materi umum A2 penyusunan soal USBN, terus materi A3 kebijakan dan konsep PPK K13, materi umum A4 konsep penguatan literasi, materi umum A5 panduan pelatihan pendamping, terus spektrum keahlian PMK, analisis SKL KIKD, analisis materi IPK, analisis penerapan model pembelajaran, analisis penilaian. Nah, selanjutnya mau kita bahas yaitu dokumen penilaian. Dokumen penilaian apa aja sih? Di dalam dokumen penilaian itu ada uji kompetensi keahlian, ujian nasional, ujian sekolah, ujian sekolah berstandar nasional, ujian paket kompetensi, sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport SMK. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Uji kompetensi keahlian. Ada pedoman UKK 2018-2019. Coba kita lihat ya. Oke, halo. Yes. Sebentar lagi loading ya. Kita tunggu loading. Sebelum masih loading, ternyata banyak sekali ya teman-teman yang di dalam dokumen penilaian ini. Ada banyak tadi yang saya sebutkan, yaitu kompetensi keahlian. Nah, di dalam ujian nasional ini membahas 3 pokok, yaitu ujian nasional 2018-2019. Nah, kisi-kisi ujian nasional teori kejuruan, kisi-kisi ujian nasional bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Ujian sekolah berstandar nasional. Nah, di sini terdapat 3 juga yang dibahas. Pos USBN, kisi-kisi USBN, kisi-kisi USBN kurikulum 2013 dan 2016. Nah, oke, selesai download. Mari kita buka ya. Apa pedoman seperti apa pedoman uji kompetensi tersebut. Ternyata ada 24 lembar, teman-teman. Nah, ini dia pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian ya. Oh, ini dia. Banyak sekali ya, teman-teman, ternyata seperti itu. Nah, ujian seperti ini ada banyak pedoman ya. Namanya pedoman itu. Nah, ini dia. Banyak sekali jurusan-jurusannya diberikan semua. Oke, lanjut saja.
Lanjut, ujian nasional. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ujian nasional itu membahas 3 di dalam spektrum ini. Pos ujian nasional 2018-2019, kisi-kisi ujian nasional teori kejuruan, kisi-kisi ujian nasional bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, kurang lebih isinya seperti yang di atas tadi, yang seperti kita buka tadi. Nah, ujian sekolah berstandar nasional terdapat 3, sama seperti di atas. Ujian paket kompetensi. Nah, di ujian paket kompetensi ini sepertinya masih belum ada uploadan selanjutnya ya. Di sini masih kosong. Nah, yang terakhir, sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapor SMK. Nah, di sini tadi ada terdapat 6 yang yaitu yang pertama aplikasi e-rapor SMK versi 4.1.0, panduan e-rapor SMK versi 4.1.0, panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada SMK. Panduan penilaian pada SMK tahun pelajaran 2018-2019, pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, selayang pandang, pengembangan e-rapor. Nah, seperti itu. Kurang lebih sama sepertinya isinya seperti yang kita buka tadi, yang uji kompetensi seperti itu. Namanya sistem penilaian. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu peraturan-peraturan. Nah, apa aja sih di dalam website ini peraturan-peraturan yang harus dipatuhi pada SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ini? Nah, peraturan pertama itu tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang ternyata itu ya, tentang Standar Nasional Pendidikan SMK atau MA. Nah, yang pertama itu peraturan tentang Mendikbud nomor 34 tahun 2018 abstraksi. Yang kedua, Permendikbud nomor 34 tahun 2018, Permendikbud nomor 34 tahun 2018 Standar Nasional Pendidikan SMK. Nah, Permendikbud nomor 34 tahun 2018 lampiran 1 tentang standar kompetensi lulusan, lampiran 2 tentang standar isi, lampiran 3 tentang standar proses pembelajaran, lampiran 4 tentang standar penilaian pendidikan, lampiran 5 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, lampiran 6 tentang standar sarana dan prasarana, lampiran 7 tentang standar pengelolaan, lampiran 8 tentang standar biaya operasi. Ternyata di peraturan-peraturan ini banyak sekali ya yang dibahas. Peraturan yang itu tadi tentang abstraksi dan yang itu tadilah. Coba kita buka ya tentang coba kita buka tentang ini saja ya. Tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, oke. Oke, kita buka. Sudah selesai mendownload. Isinya seperti apa? Nah, di sini seperti ini. Peraturan tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nasional Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah. Nah, kira-kira isinya seperti ini. Nah, pendahuluan, latar belakang. Nah, seperti ini ya. Banyak sekali. Bab 2. Nih, langsung saja ya. Guru mata pelajaran. Nah, guru umum pengampu, mata pelajaran umum dan muatan adaptif. Nah, yang kedua guru kejuruan pengampu, mata pelajaran muatan kejuruan. Seperti itu. Banyak sekali ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, yang terakhir itu pembahasan kita itu sosialisasi kurikulum. Nah, di dalam sosialisasi ini, ternyata, banyak sekali ya. Coba kita play.
ada video tentang sosialisasi kurikulum. Kita play. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman isinya tentang sosialisasi spektrum kurikulum SMK. Jika teman-teman ingin melihat lebih lanjut, bisa dibuka langsung saja dibuka sendiri ya. Yang sudah saya beritahu tadi dari http psmk.kemendikbud.go.id tadi ya. Nah, di sini banyak sekali. Di bawahnya membahas juga tentang PPT Sosialisasi Spektrum dan Struktur Kurikulum 2018, resume Sosialisasi Spektrum dan Struktur Kurikulum 2018, dan yang terakhir panduan aplikasi Dapodikdakmen versi 2018. Nah, itu dia isi dari web tour kurikulum SMK. Wah, ternyata banyak sekali ya yang dibahas di dalamnya. Dan isi dari webnya pun sangat bermanfaat dan membuat wawasan kita bertambah tentang seluk-beluk SMK itu seperti apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, mengapa RPP? Karena sebelumnya RPP dibuat banyak sekali berlembar-lembar, dan sekarang semenjak Kemendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim, dia mengeluarkan kebijakan tentang RPP hanya 1 lembar. Nah, apa? Mengenai RPP yang semula tertulis beberapa lembar, kemudian dirampingkan menjadi 1 lembar. Nah, menurut saya pribadi sangat suatu hal yang inovatif ya. Perlu diapresiasi atas kebijakan tersebut. Karena mengapa? Karena hal tersebut sangat membantu terhadap guru. Nah, guru tidak perlu susah-susah membuat beberapa lembar RPP yang akhirnya tidak digunakan secara keseluruhan dalam pembelajaran. Mengapa? Karena jika dipikir RPP yang berlembar-lembar tersebut tidak mungkin seluruhnya dibaca seperti itu. Nah, dan juga pada observasi yang pernah saya lakukan kepada salah satu guru, menurut informasi RPP hanyalah sebuah formalitas saja. Kebanyakan guru-guru tidak menggunakan, bahkan pernah ditemukan dari sekolah mana RPP-nya tersebut hanya mengopi dari RPP sekolah lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ini dia perbedaan antara RPP 1 lembar dan RPP sebelumnya yang berlembar-lembar. Nah, RPP versi lama atau yang berlembar-lembar tersebut komponennya terdiri dari identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semacamnya, materi atau submateri, tahun pelajaran, alokasi waktu, kompetensi inti, KD, dan KIKD, dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajarnya dari mana, langkah-langkahnya akan seperti apa. Nah, terus terakhir pembelajaran. Nah, banyak sekali ya teman-teman di RPP versi lama tersebut. Nah, sedangkan di RPP 1 lembar hanya mementingkan 3 komponen. Nah, yang pertama identitas sekolah, terus mata pelajarannya apa, materinya
materi apa, terus tahun pelajaran, alokasi waktu, komponen, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, cukup singkat ya teman-teman di RPP satu lembar ini. Jadi ya memungkinkan, mungkin hanya 1 atau 2 lembar seperti itu, tidak seperti RPP lama yang berlembar-lembar dan mungkin tidak semua akan dibaca oleh siswa atau ya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video webtour saya dan mengenai RPP. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.